anak kelas 8 dimanapun kalian berada. Apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan berbicara tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun indikator yang hendak kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Penetapan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia. Berarti telah disahkan pula Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Mari kita lihat fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Berikutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Setiap pembentukan segala tertib hukum harus berpedoman pada Pancasila sebagai hukum dasar. Isi dan tujuannya tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, peraturan terkait akan batal demi hukum. Peraturan tersebut tidak dapat berlaku sampai dilakukan revisi atau diganti dengan peraturan baru yang sejiwa dengan Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, Pancasila memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hukum tertinggi, dan yang kedua sebagai papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Untuk memudahkan kita memahami Pancasila sebagai hukum tertinggi, kalian dapat memperhatikan bagan di atas. Dalam bagan di atas terlihat Pancasila berada di urutan teratas. Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan di bawah undang-undang ada peraturan perundang-undangan. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan itu
berfungsi sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa sila-sila Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpu lainnya? Jawabannya, karena sila-sila Pancasila masih bersifat umum, sehingga harus dijelaskan lebih rinci dengan peraturan perundangan lain. Misalnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana melaksanakan pasal tersebut dalam pemerintahan dan kemasyarakatan? Belum jelas dan masih sangat umum. Ketentuan dalam sila keempat tersebut kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, mekanisme kedaulatan rakyat itu diwujudkan melalui pemilu dalam pasal 22E ayat 1 sampai ayat 6. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut masih diperinci lagi dalam undang-undang. Kaitannya dengan sila keempat dan pasal 22E ayat 1 sampai ayat 6 diperinci lagi dengan Undang-Undang Pemilu. Begitu pula dengan sila-sila lain dalam Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan penulisan atau pembacaan atau pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Butir-butir nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Dalam evaluasi, kalian diminta untuk mengerjakan ketiga soal. Yang pertama, apa arti Pancasila? Kedua, apa fungsi Pancasila? Dan yang terakhir, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Terima kasih atas kesediaan mengikuti pembelajaran ini.
Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.